Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan menyajikan atau mempresentasikan soal dan pembahasan terkait dengan materi perdagangan margin atau margin trading, mata ajar manajemen investasi, bab 5, buku investasi prinsip dan konsep yang dikarang oleh Charles P. Jones dan diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Jadi yang saya bahas adalah perdagangan margin atau margin trading di bab 5 pada buku ini. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning manajemen investasi, dapatkan video pembelajaran terkait konsep-konsep yang ada di buku manajemen investasi, kemudian ada soal-soal pilihan ganda yang bisa Anda kerjakan sendiri dan nanti ada pembahasan komprehensifnya dan juga soal dan pembahasan bentuk esai seperti ini. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Anda hendak membeli saham PT Andalan Nasional dan memperoleh penawaran berikut ini dari perantara pedagang efek Anda atau broker Anda. Harga saham per lembar PT Andalan Nasional adalah Rp5.000. Jumlah lembar saham yang ingin Anda beli adalah 5.000 lembar. Initial margin 65% dan maintenance marginnya 35%. Oke. Diminta yang pertama, berapakah dana yang Anda harus siapkan untuk membeli saham PT Andalan Nasional jika Anda membeli secara tunai? Ya, tidak menggunakan fasilitas margin. Yang kedua, berapakah dana yang Anda harus siapkan untuk membeli saham PT Andalan Nasional jika Anda membeli dengan menggunakan fasilitas perdagangan margin? C. Berapakah dana yang Anda pinjam dari perantara pedagang efek Anda jika Anda membeli saham PT Andalan Nasional dengan fasilitas perdagangan margin? Yang D. Jika harga saham PT Andalan Nasional turun menjadi 4.500, berapakah nilai margin Anda yang sesungguhnya atau actual marginnya berapa? Pertanyaan kelima, jika harga saham PT Andalan Nasional naik menjadi 5.100, berapakah nilai margin Anda yang sesungguhnya atau berapakah actual margin pada harga saham 5.100? Kemudian yang ke-6, pada harga berapakah Anda mendapatkan panggilan margin atau margin call? Yang ketujuh, jika harga saham PT Andalan menjadi 6.000 per lembar, berapakah imbal hasil atau return yang Anda peroleh jika Anda membeli saham secara tunai, tidak menggunakan margin? Jika harga saham PT Andalan Nasional 6.000 per lembar, berapakah imbal hasil yang Anda peroleh jika Anda membeli saham dengan menggunakan fasilitas perdagangan margin? Oke, berikutnya saya akan membahas satu persatu dari 8 pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi. Pertanyaan yang pertama, berapakah dana yang harus disiapkan jika Anda membeli saham PT Andalan Nasional secara tunai? Dan yang harus disiapkan adalah jumlah saham yang dibeli, berapa lembar, kali harga saham per lembarnya. Dari soal kita dapatkan, yang dibeli adalah 5.000 lembar, harga per lembarnya adalah 5.000 per lembar. Sehingga, jika Anda membeli 5.000 lembar saham PT Andalan Nasional secara tunai, Anda harus menyiapkan dana 25 juta ya, di luar biaya broker dan biaya administrasi serta pajak yang berlaku. Oke. Bagaimana kalau Anda membelinya dengan menggunakan fasilitas margin trading? Anda tidak perlu menyiapkan seluruh dana pembelian secara tunai. Anda bisa mendapatkan pinjaman dari perantara pedagang efek atau broker. Nah, kalau Anda pakai margin, maka dana yang harus disiapkan itu adalah nilai transaksinya, berapa jumlah lembar saham yang dibeli, kali berapa harga lembar per sahamnya, dikali margin awal atau initial margin yang ditentukan dalam fasilitas perdagangan margin. Nah, nilai transaksinya 5.000 lembar yang dibeli, harga per lembar Rp5.000 per lembar, dikali margin awal atau initial margin dari soalnya adalah 65%.
Sehingga untuk membeli 5.000 lembar saham pada harga Rp5.000 per lembar dengan initial margin 65%, maka Anda hanya menyiapkan sebanyak Rp16.250.000. Oke. Pertanyaan ketiga, berapakah jumlah yang Anda harus pinjam ya dengan fasilitas perdagangan margin dari perantara pedagang efek? Nah, jumlah yang dipinjam itu adalah nilai transaksi sahamnya dikurangi dana yang harus disiapkan investor. Jadi, dari jawaban pertama dikurangi jawaban yang kedua. Nilai transaksinya 25 juta, ini berasal dari, ingat, yang dibeli adalah 5.000 lembar saham kali harga per lembarnya itu adalah 5.000. Ya, dapat 25 juta. Dana yang harus disiapkan ini yang berasal dari pertanyaan sebelumnya. Nah, ini adalah 5.000 ya, sama kali harga per lembarnya 5.000 kali inisial marginnya 65%. Jadi yang dipinjam itu adalah 8.750.000 atau mudahnya ini adalah 1 minus initial margin kali nilai transaksi. Oke. Lanjut. Berapakah actual margin atau margin actual kalau harga saham menjadi 4.500 mengalami penurunan ya. Nah, dia belinya dengan fasilitas margin. Nah, nilai margin yang sesungguhnya itu adalah nilai saham perusahaan saat ini dikurangi jumlah yang dipinjam dibagi nilai saham perusahaan saat ini. Berarti nilai margin yang sesungguhnya atau actual marginnya adalah harga saham saat ini 4.500, kemudian yang dibeli 5.000 lembar saham, ya. Kemudian jumlah yang dipinjam dari yang sebelumnya, jawaban sebelumnya itu 8.750. Dibagi dengan nilai saham perusahaan saat ini, harga saham 4.500 dikali 5.000 lembar. Oke, maka nilai margin aktualnya adalah 61,11%. Nah, ini tidak memicu margin call, karena margin call terjadi kalau actual marginnya 35% dalam soal ini. Jadi belum margin call ya. Jadi investor yang membeli karena harga sahamnya turun tidak harus misalnya menambah uang, menambah simpanan di margin atau harus menjual sahamnya untuk kembali ke margin awal. Ini tidak ada margin call. Oke. Bagaimana jika harganya naik? Tadinya beli 5.000 pakai margin, kemudian harganya sekarang jadi 5.100. Nah, actual margin sama formulanya. Cuma sekarang harga sahamnya itu 5.100 dikali jumlah saham yang dimiliki 5.000 lembar dikurangi pinjaman 87,5 dibagi 5.100 kali 5.000 lembar, maka actual marginnya 65,69%. Masih di atas maintenance margin, sehingga tidak ada margin call. Oke. Lanjut. Jadi kalau seperti itu, berapa harga margin call? Berapa harga saham yang menyebabkan terjadinya margin call? Ya, lihat apa itu margin call dan apa yang dilakukan oleh investor kalau dapat margin call itu ada di buku dari investasi Charles P. Jones tadi ya. Oke. Kalau dia margin call jika harga saham berapa? Nah, ini kalau kita lihat, kita gunakan formula maintenance margin itu adalah jumlah saham kali harga saham dikurangi jumlah pinjaman dibagi jumlah lembar saham kali harga saham. Nah, maintenance marginnya dari soal itu adalah 0,35 atau 35%. Nah, jumlah saham yang dimiliki 5.000, harga sahamnya ini yang kita cari harga margin call. Makanya 5.000 kali harga margin call 5.000 P. Dikurangi pinjaman 87,5, di bawahnya pun 5.000 lembar kali harga margin call 5.000 P. Oke, berarti kalau seperti ini, nah 1.750 P sama dengan 5.000 P minus 87,5. Oke. Nah, berarti 3.250 P sama dengan 8.750, maka harga yang margin call itu adalah 2.692.
Jadi kalau harga saham sudah mencapai 2.692 atau di bawah 2.692, maka akan terjadi margin call. Nah, bagaimana margin call apa yang harus dilakukan investor dengan kalau mendapatkan margin call? Silakan baca bukunya ya. Oke, nah ini. Jika harga saham PT Andalan Nasional turun sampai menjadi 2.692, maka Anda akan mendapatkan panggilan margin. Jadi harga di bawah 2.692 akan ada margin call. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapakah imbal hasil kalau harga sahamnya itu Rp6.000 dan Anda membeli sahamnya secara tunai, tidak menggunakan fasilitas margin? Ya, oke. Imbal hasilnya adalah nilai penjualan saham ya atau market value sahamnya pada harga 6.000 dikurangi nilai pembelian saham saat beli dibagi nilai pembelian saham kali 100%. Nah, oke, imbal hasilnya harganya sekarang 6.000 kali 5.000 lembar. Nah, ini 30 juta berarti ya. 30 juta dikurangi waktu beli harganya berapa? 5.000 kali 5.000 lembar. Nah, 25 juta. Oke, dia beli secara tunai, tidak pakai margin. Dibagi, harga belinya 5.000 kali 5.000, 25 juta. Jadi 5 juta dibagi 25 juta, itu berarti 1/5 kali 100%. Maka kalau harga 6.000, imbal hasilnya adalah 20%. Ya, 20%. Oke. Nah, sekarang bagaimana imbal hasilnya 6.000 tapi Anda menggunakan fasilitas margin? Itu dia. Imbal hasilnya adalah nilai penjualan saham dikurangi modal sendiri saat membeli saham tersebut dikurangi pinjaman dari broker. Dibagi nilai pembelian saham kurangi jumlah pinjaman. Kali 100%. Nah, nilai penjualannya 6.000 per lembar harga saham sekarang kali 5.000 lembar. Nah, ini 16,2,5, ingat karena pakai margin, ini adalah 5.000 lembar yang dibeli, harganya juga 5.000 per lembar, terus ingat dikali dengan inisial marginnya 65%. Dikurangi jumlah pinjaman 87,5, ini adalah 25 juta harga total beli kalau tunai, dikurangi 16,2,5 ya. Atau ini 5.000 kali Rp5.000 ya. Nah, dikali 1 minus inisial margin 65% atau 35% kali 25 juta rupiah. Dibagi pembelian sahamnya 5.000 kali 5.000 kalau tunai total 25 juta dikurangi pinjamannya 8,5, maka didapat imbal hasilnya 30,77%. Lebih tinggi menggunakan fasilitas margin. Kenapa? Karena modalnya dia hanya 16,2,5. Sedangkan kalau tunai 25 juta. Nah, tapi berarti margin di sini itu lebih beresiko daripada Anda membeli saham secara tunai. Karena kalau harga sahamnya turun, Anda harus membayar pinjamannya juga. Dan ingat, sebetulnya di sini contohnya disederhanakan ya. Sebetulnya margin trading Anda harus membayar bunga karena Anda meminjam dari broker. Oke. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan perdagangan margin yang merupakan materi dalam bab 5 di buku investasi karangan Charles P. Jones yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba Emban Patria. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.